Sudah terima transferannya, Bu? Pak harus pergi dulu. Bosnya baik, baik banget. Udah kayak teman aja. Salam lagi jaga kalian baru. Kamu mau ikut kakak? Aduh, aku nggak bisa nonton yang dekat. Tenang aja, nanti ada yang ngajarin. Gue udah kasih tahu kan cara ketemuan baru. Lu ajakin teman kampung lu buat kerja di sini. Kebetulan bos kakak di sana lagi ada di sini. Ketemunya? Jangan mudah percaya tawaran kerja yang terdengar manis. Bisa jadi itu perdagangan orang yang berakhir tragis. Mau nonton lagi atau lanjut Bapak Ibu? Udah? Oke, ke slide berikutnya Mbak. Nah, itu tadi kan datanya dari Komnas Perempuan itu se-Indonesia. Bagaimana sih KTP dan TTPU di Lampung? Ini berdasarkan informasi yang kita dapat, benarkah Provinsi Lampung sedang darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak? Itu tahun 2021 itu sebanyak 690 orang atau 690 kasus. Jadi itu bukan cuma angka ya Ibu, itu adalah orang, jiwa yang mungkin mengalami traumatik setelahnya. Ini saya mengambil dari datanya Damar. Makanya saya tertarik sekali ketika Pak Alex tadi mengatakan di Metro ini ada ya Pak kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena apa? Di sini data yang terlihat tuh Metro cuma satu kasus Pak. Ini 2021. Nah, jadi data-data itu tadi seperti yang saya bilang, hampir di 15 daerah di Lampung itu semuanya ada. Tidak ada yang dalam tanda kutip aman. Yang paling besar biru itu adalah Bandar Lampung. Kalau diagramnya lihat. Kemudian disusul Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Pringsewu, Waikanan, Pesawaran, Tulang Bawang, Pesisir Barat sampai ke Mesuji, Tanggamus, Tulang Bawang. Itu semuanya nggak ada yang zero kekerasan, Pak. Metro juga masuk. Makanya kenapa tokoh-tokoh dikumpulkan di sini supaya kita sama-sama menjaga itu tadi daerah kita masing-masing bebas dari kekerasan. Karena setiap orang tuh bisa berpotensi dari korban, Bapak Ibu. Begitu juga setiap orang tuh berpotensi jadi pelaku. Kalau tadi ya bapaknya ada yang nggak terima, masa iya yang dibahas kekerasan terhadap perempuan aja, kekerasan terhadap laki-laki dong. Ada Pak memang, tetapi jumlahnya itu masih kalah jauh. Data usia pelaku, kalau Damar mengumpulkan data itu kisaran 33% itu di 18 sampai 25 tahun. Itu sudah jadi pelaku. Makanya kalau tadi kita ngelihat KBGO yang di HP, itu kan memang menyasarnya anak-anak sekolah, anak-anak SMP sudah pakai HP, apalagi anak SD, Bu. Dari kemarin itu apa ya? Dari kemarin itu seolah-olah mewajibkan orang tua memberikan HP pada anak SD. Padahal seharusnya tanpa pandemi kan anak-anak SD belum pegang HP, Bu. Nah, ketika dia main game, ketemu orang asing di game, dia bisa tuh mengaku-ngaku usianya SMP, usianya SMA. Karena memang di media sosial itu tidak terlacak, identitas pribadi kita itu tidak terlacak. Makanya kalau takutnya kalau anak SD diajak obrolan yang aneh-aneh, itu kan begitu ya, Bu. Lanjut.
ditanyakan atau dari data hubungan antara korban dan pelaku itu seperti apa, hampir mayoritas mereka tuh kenal dengan pelakunya. Ya tadi ya, data Komnas kan bilangnya ayahnya, suaminya, mantan pacarnya, karena korban itu kenal dengan pelaku. Ini baru saja minggu lalu Bapak Ibu. Di Pesawaran, ayah kandung memperkosa anak kandung sejak SMP. Di Kalianda, anak berusia 5 tahun disetubui oleh tetangganya, bocah SMP. Jadi 5 tahun disetubui anak SMP. Di Lampung Timur, diajak sholawatan sama pacarnya, pulangnya disetubui atau dicabuli. Di Bandar Lampung, ayahnya tega mencabuli anak perempuannya. Kita masih beruntung sekali lagi tidak ada data di Metro. Tapi kita berupaya supaya jangan sampai. Amin. Pak Alex sudah mengaminkan. Jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu. Amin. Lanjut bangun ke bawah. Oke, kalau tadi saya membahas atau membicarakan saya perwakilan dari WES, maka apa sih yang bisa dilakukan komunitas-komunitas seperti WES ini untuk mencegah terjadinya penambahan dari jumlah kasus kekerasan tadi? Ke bawah Mbak Anggun. Oke, awalnya mungkin ada di sini yang belum pernah ke payung Bapak Ibu. Ada yang belum pernah sama sekali selain hari ini? Sudah sering? Iya. Oh Ibu belum? Ya, kita pasar kreatif yang dikerjakan secara gotong royong masyarakat sekitar. Itu berdirinya tanggal 28 Oktober 2018. Jadi hampir dari 60 sampai 70 pedagang, 80%-nya adalah perempuan, Bapak Ibu. Jadi pemberdayaan perempuan di payung ini adalah berbasis ekonomi. Lanjut Mbak. Iya, sebentar lagi ulang tahun. Akan ulang tahun keempat. Ini gelaran pada saat hari Minggu. Lanjut ke bawah. Pencet lagi Mbak. Nah, di payung itu ada unit-unit untuk para remaja itu berinteraksi, belajar, berkomunitas. Nah, saya dan teman-teman tuh di bagian Women and Environment Studies. Jadi kita pendampingan terhadap remaja. Kita membuka sekolah penggerak perempuan pertama itu tahun kemarin pada saat pandemi 2020 pertama kali membuka. Itu yang daftar malah mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain. Jadi kayak mahasiswa IPB, Telkom, Unpad. Itu karena pandemi dipulangkan ke Metro. Jadi mereka tuh bingung, nggak ada komunitas. Akhirnya gabung di WES Payungi. Sebenarnya SDM Metro itu banyak, Pak. Pinter-pinter, melimpah. Tapi karena itu tadi masih sekolah di luar, belum kelihatan gerakannya. Nah, ini diskusi kegiatan-kegiatan kita mengatakan kolaborasi. She itu dia perempuan. Kita ada sekolah penggerak perempuan, kemudian ada diskusi pekanan literasi. Lanjut Mbak. Ini kalau emak-emaknya. Jadi sasaran payung itu adalah dari mulai emak-emak, remaja perempuan sampai ke anak-anak. Bapak-bapaknya kemana? Ya ikut. Pesantren wirausaha itu ya bapak-bapak dan emak-emak. Cuman berdasarkan penelitian, gerakan perempuan itu lebih solid daripada gerakan bapak-bapak. Sepakat ya Mak ya? The power of mama. Tepuk tangan. Lanjut. Ini pesantren wirausaha setiap Rabu malam. Jadi mulai dari musolanya yang sederhana, kemudian musola sementara, sampailah musola di samping rumah Ibu Tri sekarang. Sekarang kalau pesantren wirausaha udah di gedung ini di atas. Lanjut. Nah, WES itu ngapain selama ini? Nah, WES itu mendorong kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Nanti bapak-bapaknya bilang, kalau kesetaraan gender berarti angkat galon sendiri. Benerin genteng sendiri. Bapak, setara itu tidak berarti harus sama Bapak. Ya begitu ya, bisa dipahami ya. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan.
ada sekolah penggerak perempuan nih yang sudah disahkan oleh Bu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2021, datang kemari dengan Pak Prai dan teman-teman. Kemudian kita setiap Sabtu pagi ada literasi. Ini tema bahasannya beragam, tiap minggu ganti-ganti. Kemudian lanjut, kita ada kampung anak ataupun rumah untuk anak-anak. Jadi tadi ya, itu berbasiskan TPI, Taman Pendidikan Quran. Jadi kita ingin menciptakan itu tadi, kampung yang ramah terhadap perempuan dan anak-anak. Jadi kalau orang dulu ya Pak, anak kita itu adalah anak semua orang. Jadi tahu tuh bahasa anaknya siapa, oh itu si Andi anaknya bapak ini. Nah kalau sekarang tuh makin individualis, nggak tahu. Jadi anak orang diculik itu juga nggak tahu Pak. Kasus kemarin kan santer ya Bapak di Metro, SMP yang diculik, percobaan penculikan ya. Meskipun sampai sekarang juga belum ketahuan motifnya apa, begitu ya. Tapi ada teman yang berkabar di Kalianda itu ada anak yang diculik. 2 minggu kemudian ketemu di Riau. Anak tersebut alhamdulillahnya selamat. Ya ditinggalin aja. Itu nggak tahu motifnya apa, tak mau dijual, tak mau diambil organnya, itu nggak ketahuan. Tapi mari tokoh-tokoh masyarakat ini, tokoh pemuda, tokoh perempuan, sama-sama menjaga anak masing-masing dan anak orang lain juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya kembalikan ke Ibu Berta. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa. Tentang US? Luar biasa? Luar biasa. Ada yang ingin bertanya, menyampaikan informasi, sharing? Sebelum kita sampai kepada pembacaan komitmen, silakan Bapak Ibu. Oh, Bapak.